Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sukacita, shalom bagi kita sekalian. Kita boleh bersyukur karena sampai dengan hari ini kita tetap dapat menjalani kehidupan, khususnya di dalam syukur sukacita kita lewat ibadah keluarga pada hari ini. Kita bersyukur karena dalam kasih dan pertolongan Tuhan, Tuhan tetap memelihara kehidupan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15 bicara tentang upah dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan siapa yang mau ditampilkan di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Kenapa saya berbicara terlebih dahulu tentang kesetiaan? Saya memang tidak mau berbicara tentang upah. Karena kalau kita berbicara tentang upah, maka seringkali tujuan dari kita melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan upah. Padahal upah itu sebenarnya adalah buah dari pekerjaan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Kaleb bin Yefune? Kita tahu siapa Kaleb. Kaleb adalah utusan Musa untuk mengintai kota Yeriko ketika umat Israel diperhadapkan dengan kokohnya benteng yang akan mereka lalui ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Benteng Yeriko sangat kuat. Itulah sebabnya Musa menyuruh Yosua bersama-sama dengan Kaleb dan beberapa orang untuk mengintai kota Yeriko. Ketika mereka kembali dari sana, memang hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan kepada Musa tentang keadaan yang sebenarnya dari kota Yeriko. Yosua dan Kaleb adalah utusan Musa yang datang dan membawa berita yang optimis. Mereka percaya bahwa dengan apa yang mereka saksikan di sana, umat Israel mampu untuk mengatasi kota Yeriko. Memang benar melalui informasi optimis dari Yosua dan Kaleb, dan oleh karena Tuhan turut bekerja, benteng kota Yeriko dirobohkan dan umat dapat melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Memang pribadi dari Kaleb bin Yefune adalah pribadi yang optimis, juga pribadi yang aktif. Memang dalam kehidupan setiap orang ada orang yang optimis juga aktif. Ada juga orang yang optimis tapi pasif. Orang yang optimis tapi pasif sama seperti orang yang tidur dan dia bermimpi tentang segala sesuatu, tetapi segala sesuatu yang dia mimpikan itu hanya berakhir di tempat tidur. Tetapi Kaleb bin Yefune, dia adalah seorang yang optimis dan seorang yang aktif. Dia ditugaskan dan menyelesaikan tugasnya dengan laporan yang optimis sekaligus
aktif. Karena di dalam tindakan-tindakannya, berita yang dia bawa kepada Musa adalah berita yang positif. Itulah sebabnya ketika mereka memasuki dan menduduki tanah Kanaan, Kaleb menghadap Yosua. Dia meminta agar dia diberikan tanah, dia diberikan tempat agar dia bersama dengan sukunya dan kaum keluarganya dapat menempati tanah perjanjian. Yosua mengabulkan permintaan dari Kaleb. Yosua memberikan upah karena pekerjaan-pekerjaan Kaleb yang dilakukan dengan kesetiaan. Itulah yang membawa dia menerima upahnya, yaitu tanah yang diberikan oleh Yosua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka sebenarnya kesetiaan kitalah yang memberikan kita upah. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan optimis dan aktif, itulah yang membawa kita untuk menerima hasil yang baik. Kaleb telah memberikan contoh bagi kita, di mana kesetiaan, optimisme, dan keaktifannya ketika dia dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang sulit sekalipun, dia kembali dengan optimis. Keaktifannya di dalam bertindak membawa berita kepada Musa, dan berita itu mendorong Musa beserta dengan umat Israel percaya bahwa tangan Tuhan sanggup membawa mereka melewati tantangan tembok Yeriko. Bagi kita penting bersikap setia. Kesetiaan kita yang pertama-tama adalah setia kepada Tuhan. Jikalau kita setia kepada Tuhan, kesetiaan kita akan diperhitungkan Tuhan sebagai bagian yang memperkaya kehidupan. Memang kita tidak bisa terus berkata kepada Tuhan, mana upahku? Mana yang akan saya terima? Karena bagi Tuhan, apa yang akan kita terima, semuanya itu karena kita melakukan kehendaknya. Dan kita percaya jika kita melakukan kehendak Tuhan, berkat Tuhan akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghitung berkat Tuhan, berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima? Berapa banyak yang sudah Tuhan tambahkan berkat-berkat atas kehidupan? Orang yang setia, yang menjalani kehidupan ini dengan optimisme dan sikap yang positif. Dia juga aktif untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkenan atas kehidupannya. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang telah menolong umatnya untuk melewati berbagai tantangan yang ada di depan mereka. Tangan Tuhan juga yang kuat, yang sanggup menolong kita untuk menjalani kehidupan hari ini dan menatap hari esok dengan keyakinan yang pasti. Jika kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, Dialah yang akan menuntun perjalanan kehidupan. Tetaplah berjalan mengikuti Tuhan, karena di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan,
kita beroleh berkat atas kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.